harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, kita dikagetkan oleh peristiwa di Polsek Astana Anyar, di mana ada peledakan bom bunuh diri yang kemudian menewaskan pelaku itu sendiri dan melukai beberapa anggota polisi. Tentu ini adalah sebuah kabar duka yang menyedihkan bagi kita semua. Bagaimana berita-berita seperti ini seharusnya tidak lagi mewarnai jagat media sosial. Tetapi fakta-fakta itu sepertinya masih menjadi sebuah kenyataan-kenyataan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kita berharap bahwa memang upaya-upaya untuk kemudian melakukan upaya preventif terhadap potensi-potensi gerakan terorisme memang harus dilakukan secara terus-menerus. Dan satu hal yang kemudian menarik daripada kejadian ini, di mana Gus Islah Bahrawi itu kemudian bicara dengan tegas, bahkan Gus Islah meminta agar para ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, agar memberikan dakwah dan ceramah yang sejuk kepada umat. Dan hal yang kemudian menyita perhatian kita karena Gus Islah Bahrawi ini kemudian juga menyebut atau menyeret nama Ustadz Abdul Somad. Kita akan coba simak seperti apa yang nasihat atau wejangan daripada Gus Islah Bahrawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat tegas dan jelas apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini. Bagaimana tidak beliau dengan sangat jelas dan tegas untuk meminta kepada para ustadz-ustadz agar dalam memberikan nasihat-nasihat agama atau ceramah-ceramah itu agar memberikan dengan materi-materi yang menyejukkan umat. Lalu kemudian saya berpikir, yang mana ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini yang kemudian sempat disindir oleh Gus Islah Bahrawi. Saya coba cek-cek bahwa ternyata memang ada sebuah ceramah Ustadz Abdul Somad yang kemudian membahas tentang konsep bom bunuh diri yang kemudian dia sandingkan dengan perspektif barat, bahwa janganlah disebut itu sebagai bom bunuh diri, tetapi itu adalah mati syahid. Kita coba simak bagaimana penyampaian daripada Ustadz Abdul Somad ini. Jangan katakan bom bunuh diri.
Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati. Iya, jadi apa yang kemudian terjadi di Polsek Astana Anyar ini jelas memilukan bagi kita semua. Ya, dan sekaligus ini menjadi sebuah ya tanda tanya besar bagi kita, bagaimana tidak ternyata bahwa kelompok-kelompok ya teroris ini sepertinya masih ya bekerja di bawah tanah dan susah untuk kemudian diprediksi ya, susah diantisipasi karena toh mereka masih saja bisa melakukan dan berhasil untuk melakukan ya aksi-aksi mereka. Dan sepertinya memang bahwa ya aparat keamanan kita ini agak susah untuk kemudian memprediksi ya atas segala kemungkinan pergerakan daripada kelompok-kelompok ini. Tentu kita berharap bahwa Densus 88 harus lebih cekatan lagi untuk kemudian memberikan upaya-upaya preventif ya agar situasi ini tidak terus berulang dan terulang. Tetapi apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi menurut kita ini adalah sebuah nasihat atau wejangan yang sangat kontekstual dengan kondisi kebangsaan dan situasi ya gerakan-gerakan ya di teroris di Indonesia ini. Karena paling tidak bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi adalah sebuah model ya ceramah dakwah yang harus mampu memberikan kesejukan kepada umat ya. Tidak justru malah membuat ya tafsir-tafsir agama yang bisa membuat orang-orang awam itu memahami agama dengan tidak pada konteksnya. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang mengayomi seluruh pemeluk agama, dan kalau kita melihat bahwa di Indonesia ini tidak ada kebijakan yang kemudian mendiskreditkan atau mengkerdilkan ya umat Islam, tidak ada. Banyak kebijakan-kebijakan perundang-undangan kita itu yang sudah mengakomodir ya aspirasi atau penerapan hukum Islam. Dan harus diakui bahwa di institusi negara itu banyak ya umat Islam ya tokoh-tokoh Islam yang kemudian menjadi ya petinggi negara. Dan sejauh ini bahwa hanya ya kelompok-kelompok tertentu saja yang selalu merasa itu dizalimi oleh para pemerintah. Ya, ada kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit merasa dikerdilkan, ya, merasa ulama dikriminalisasi dan sebagainya. Padahal sejauh yang kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ini sudah sangat akomodatif, ya, dengan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana ya kita ini harus mampu menciptakan suasana ya yang bisa bersinergi antara sesama ya pemeluk agama, ya, pejabat ya dengan rakyat, umarah dan umarah ya, untuk berpikir bagaimana kemudian menata gerakan ya dakwah dan gerakan kebangsaan, politik kebangsaan kita itu yang kemudian mampu mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat ya daripada kepentingan golongan. Kemudian upaya-upaya untuk gerakan dakwah Islam yang sejuk, yang ramah, yang toleran tentu harus terus-menerus diperjuangkan. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini adalah menurut saya hal yang sangat kontekstual, hal yang sangat positif untuk kemudian ini terus-menerus ya dikembangkan, diperjuangkan untuk menyemaikan Islam yang ramah, yang toleran di bumi Nusantara ini yang memang kita ini beragam ya, dan upaya-upaya untuk menangkal segala bentuk paham-paham ya radikalisme dan terorisme adalah sebuah usaha bersama yang harus digalakkan secara terus-menerus oleh semua elemen anak bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.